Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jean Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Bagi teman-teman yang mau ikutan segmen ini, teman-teman bisa stay tune di Root of Life UK di Instagram every weekend setiap akhir pekan. Lalu akan ada pertanyaan Q&A, ada kolom Q&A. Nanti akan saya jawab di sini. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Ah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe sebelum saya menjawab dan di-share. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu kesehatan naturopati. Kita bisa sehat alami ala naturopati. Aku lagi pakai back apa ya back posture corrector karena punggung saya agak sakit kemarin. Nah, itu bisa ke mana-mana ya, sampai ke kaki ya. Nanti kalau nggak salah ada pertanyaannya juga nih, yang berhubungan dengan itu. Pertama dari Marlin Flincia underscore. Apakah air fryer menyebabkan makanan jadi karsinogenik karena dipanaskan dalam suhu tinggi? Nah, dalam suhu tingginya sih bukan kalau air fryer saya bisa diatur suhunya. Itu yang pertama. Yang kedua, air fryernya pakai teflon apa enggak? Karena itu yang menyebabkan karsinogeniknya adalah si teflonnya, bukan karena si air fryernya atau bukan karena suhu tingginya. Semua makanan yang dimasak dalam suhu tinggi itu molekulnya pasti akan ada reaksi ya di molekulnya. Makanya ya idealnya sih makanan itu dimasak dalam suhu sangat rendah idealnya. Kalaupun suhu tinggi jangan lama-lama. Oke, tapi itu saya meluruskan. Semoga jelas. Berikutnya dari Angelica underscore Sinambela. Bayi 14 bulan. Apa perlu minum suplemen zinc? Zinc itu harusnya dites Bu, biar ibu tuh butuh apa enggaknya jelas. Karena bukan sesuatu yang tebak-tebak buah manggis. Semua manusia dari mulai bayi gitu ya, bahkan dari dalam kandungan tuh membutuhkan zinc Bu, gitu. Jadi pertanyaannya ini bukan apakah perlu minum suplemen zinc? Ya kalau memang kekurangan anaknya, lah suplemen zincnya. Bagaimana ciri-ciri tubuh kekurangan zinc? Sebenarnya ada ya video saya khusus tentang membahas tentang zinc. Suami saya nge ngeprint bunyi deh tuh. Udah ya suami. Ada satu lagi, sebentar ya sebelum nggak kedengeran suara saya. Oh, sudah selesai. Berikutnya adalah tadi ini ya, apa sih gejala-gejalanya? Bisa jadi nggak nafsu makan, picky eater, nggak naik berat badan, nggak mampu untuk menyerap lemak. Itu salah satu tanda yang kalau di anak-anak ya. Kalau di orang dewasa tuh anak-anak juga bisa ada gangguan masalah kulit, ada rambut rontok, eh, apa luka itu tidak mudah sembuh gitu, mudah terkena infeksi juga bisa. Hal-hal lain bisa kayak apa ya, kukunya tidak tidak ya ada tidak sempurna gitu bentuknya, low libido, masalah mata juga bisa. Berikutnya dari Ibu Katia.Kiera. Bu Dep cantik, kalau spondyloarthropathy bisa sembuh normal kembali. Spondyloarthropathy adalah satu jenis penyakit yang berarti ada peradangan kronis. Jadi, apapun, jadi ini mempengaruhi spine ya, spine. Jadi, ini jadi menyebabkan sakit di low back. Nah, ini adalah bentuk dari arthritis atau bentuk dari arthritis apa peradangan kronis. Jadi bisa kalau diperbaiki kronis masalah peradangannya itu bisa diperbaiki dan bisa disembuhkan sebenarnya. Oke, berikutnya dari
Eka Triani _26. Bu Dep, ibu saya memiliki sakit lutut yang sudah menahun. Bagaimana protokol secara neuropat? Nah, yang pertama gini, Ibu Eka Triani, dengan segala hormat, kalau mau belajar sesuatu, belajar sepenuhnya. Jangan cuma sambil lewat, terus mau dapat solusi cepat gitu ya. Ini Ibu tidak menghargai ilmunya dan menggampangkan penyakitnya sebenarnya. Sakit lututnya seperti apa? Dan bukan neuropat, tapi naturopati. Bukan neuropat, ya. Naturopati. Naturopati. Jadi saya nggak tahu neuropat itu apa, terus sakit lututnya tuh seperti apa. Karena kayak gini nih, saya kemarin sakit lutut ya, kayak ketarik gitu lutut saya sakit tuh di bagian lututnya. Tapi kayak ketarik sampai ke apa ke depan kaki saya, ke tulang kering saya, otot-ototnya itu ya. Tapi sebenarnya akarnya dari pinggang gitu. Akarnya dari pinggang saya, dari kaki saya gitu. Jadi ini apa? Ada diagnosanya enggak? Karena kan sakit lutut itu bisa jadi osteoartritis, bisa jadi em, ya banyak hal yang lain sebenarnya. Ada diagnosa apa enggak? Jadi apa nih kalau sakit lutut secara umum mungkin kekurangan omega 3 itu bisa di ini, kekurangan minum air putih banyak loh. Klien saya ada yang habis konsultasi sama saya perbaiki asupan air putihnya. Perempuan tuh 2,7 liter sehari, laki-laki 3,7 liter. Diperbaikin aja. Eh, itu dia sembuh sakit lututnya. Berikutnya dari LP Nasialaga 03. Bu Dep, seberapa banyak kita bisa makan buah-buahan karena katanya kandungan gula fruktosa di buah tidak baik. 160 gram per hari. 160 gram per hari untuk orang dewasa ya. Wina Baharudin, Budep, anak mulai usia 1 tahun, teraba, ada benjolan di leher bagian superficial, cervical, nggak hilang sampai sekarang 3 tahun. Nggak ada gejala TB. Bu, dicek aja ya. Ada yang namanya kultur dahaknya, ada juga IGRA, tes IGRA. Jangan tes mantuk, karena tes mantuk bisa jadi false positif. Tes IGRA aja langsung untuk memastikan bukan TB, karena TB bisa jadi nggak ada gejalanya. Nanti kalau emang positif tapi belum ada gejala, ini kalau udah lama ya, udah 3 tahun ya. Tapi ini bisa jadi karena kalau ada benjolan ya di bagian leher itu adalah di lymphatic sistemnya. Jadi mungkin banyak hal yang menyumbat pembuangan racun si anak ini. Air putihnya mungkin kurang, asupan cairannya, asupan anti radangnya, makanan-makanan yang seperti sayurannya kurang apa enggak. Bisa dicek and recheck ya, Bu. Berikutnya dari Ibu Erika Cecilia _ pantangan bagi pasien yang jantungnya membengkak. Pantangan. Sebaiknya sih bukan hanya pantangan ya, tetapi adalah apa yang harus dimakan sebenarnya. Kalau sampai jantungnya membengkak in the first place, di awalnya, berarti ini orang makannya udah pasti nggak sehat. Itu yang pertama. Air putihnya kurang. Coba diperbaikin dulu yang benernya, yang harus dilakukannya ya. Terus latihan pernafasannya mungkin nggak bagus. Terus banyak makan makanan yang gorengan mungkin ya. Jadi di-cut tuh yang makan gorengan yang garamnya tinggi, terutama garam-garam meja. Kalau makan di luar itu udah pasti minyaknya banyak, garamnya banyak, itu harusnya dikeluarkan. Tidurnya diperbaikin. Dan kalau memang kemarin ikutan di imunisasi saat pandemi mungkin detox ya, bisa jadi. Ini saya nggak tahu umurnya berapa, ada penyakit apa bawaannya. Jadi hanya pantangan bagi pasien yang jantungnya bengkak. Ini sangat ambigu pertanyaannya. Untuk menjawab saya secara seluruhnya agak hati-hati saya. Ya. Berikutnya dari N. Afni. Protokol Candida overgrowth, Budep. Nah, ini juga protokol Candida overgrowth sebenarnya tuh bisa macam ragamnya ya teman-teman. Kayak mengkonsumsi coconut oil tuh jadi garlic atau bawang putih, probiotik juga bisa. Terus juga apa sayuran cruciferous vegetable tuh sayuran sawi-sawian karena itu bisa memberi makan ke bakteri baiknya. Apple cider vinegar secara rutin itu bisa membantu makanan-makanan yang tinggi omega 3, tinggi ikan berminyak gitu ya. Itu bisa membantu. Tapi kalau protokol khusus kayak itu bisa beragam, Bu. Gitu tergantung kita ada uh, wheat seed juga ada, terus kita juga ada protokol leaky gut gitu. Yang unfortunately saya nggak bisa share di sini. Saya share-nya bisa di webinar at least karena tertulis ya jelas. Berikutnya
Eh, oke. Wonderful gift. Bu, kalau ginjal ada masalah, apa benar nggak boleh makan alpukat? Ini trikinya ya. Orang itu pada nggak suka makan sayur sebelum kena masalah ginjal, nggak suka minum air putih. Begitu punya masalah ginjal, minum air putih aja terbatas, teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalau udah ada masalah ginjal memang alpukat supaya dibatasin atau mungkin dilarang dulu. Tapi inilah jadi trikinya. Sebenarnya sih boleh, cuman ya dilihat juga hasil apa hasil tes darahnya juga ya, di mana yang ketinggian, apa masalahnya, apa sih masalah ginjal sebenarnya, diagnosanya apa. Berikutnya dari Nadia Basandit, bu hamil diresepkan microjes tanpa ada indikasi seperti flek. Tanya dong sama dokternya, Bu, kenapa diresepin microjes? Kalau diresepin microjes, ada kemungkinan dokternya khawatir kalau uh, kehamilannya tidak kuat. Jadi ya harusnya seperti itu ya. Ibu baca efek sampingnya, baca manfaatnya, dan dikomunikasikan sama dokternya dong, kan bukan saya yang resepin. Harusnya sih enggak gitu. Tapi ya kalau emang ada kekhawatiran, harusnya dikomunikasikan. Kenapa kekhawatirannya? Apakah zat besi ibu kurang? Nah, ingat ya, kalau ibu hamil tuh ada beberapa nutrisi yang harus dicek setiap 3 bulan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan selalu support channel ini supaya semakin berkembang. Thank you, terima kasih. Bye.